Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, muslimat, akhwat, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu lagi. Ini pertemuan kedua di tahun 2024. Bulan lalu kita bicara apa, Bu? Ya? Menjaga hati. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Pelajaran yang lalu. Gak dicatat? Iya. Apa catatannya? Apa yang tertulis di situ? Apa yang ditulis? Gak ada. Apa? Ya. Ya. Terus yang lain melengkapi? Ibu? Belajar harus mencatat. Gak ada catatannya? Udah bacakan catatan belanja aja lah. Iya. Ya, taib. Pagi ini sebagaimana yang sudah diumumkan di flyer, kita bahas buku Riyadhus Shalihin ya. Ada bukunya? Ada. Oh, itu ya. Yang lain? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, download aja PDF-nya. Tapi bahasa Arab biasanya. Kalau bahasa Arabnya ada di internet PDF-nya. Tapi kalau yang terjemahan wallahu alam, mungkin Ibu harus beli. Ya. Di rumah ada nggak buku terjemahan Riyadhus Shalihin? Nggak ada. Coba periksa, jangan-jangan pernah beli, tapi lupa ditaruh di mana. Ya udah, karena ini pertemuan pertama, saya maafkan lah ya. Iya, saya maafkan. Tapi flyernya sudah, waktu datang ke sini kan sudah tahu kan ya, bahwa kajian hari ini kita bahas Riyadhus Shalihin, karena saya dikasih flyernya sama ustazah, ya kan? Apa yang diberikan ke saya beda dengan yang disebarkan di kalangan ibu-ibu? Sama kan? Sama. Taib. Kalau saya nggak jadi masalah, karena di Play Store banyak Riyadhus Shalihin dengan berbagai versi, tapi bahasa Arab semua. Yang terjemahannya saya belum nggak tahu, coba lihat di Play Store ada nggak terjemahannya. Ya. Baik, kita bahas buku Riyadhus Shalihin, buku yang fenomenal ya, artinya sangat populer.
di kalangan kaum muslimin. Penulisnya juga sangat populer juga. Siapa penulisnya? Al-Imam An-Nawawi. Apa yang ibu kenal dari sosok Imam An-Nawawi? Orang penyusun hadis arba'in. Apa? Penyusun hadis arba'in. Iya, ada buku lain namanya Arba'in Nawawi ya. Ya namanya juga Arba'in Nawawi. Nggak mungkin lah ditulis oleh yang lain kan begitu ya. Ya itu tulisan An-Nawawi. Ya yang lain. Apa yang antum yang ibu kenal tentang Al-Imam An-Nawawi? Apa? Iya tahu saya, bukan penjual tahu. Ya ulama besar lah. Pengarang buku ya jelas. Yang lain yang unik begitu yang ibu kenal dari sosok Imam An-Nawawi. Ada? Ada Bu? Mungkin ibu pernah ngaji buku Arba'in Nawawi kan begitu ya. Adalah nyantol-nyantol sedikit tentang Imam Nawawi. Ada? Enggak ada. Namanya siapa sebenarnya? Siapa yang tahu nama Imam Nawawi? Hah? Iya, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf, ya, bin Murri, bin Hasan, bin Husain, bin Muhammad, bin Jum'ah, bin Hizam An-Nawawi. Ini nisbat ya sebenarnya ke tempat itu ya. Nawawi itu nisbat ke tempat yang bernama Nawa. Itu sebuah desa yang ada di Hauran, di Suriah sekarang. Makanya di nisbatnya disebutkan An-Nawawi Ad-Dimashqi. Karena itu masuk distrik di Damaskus. Asy-Syafi'i karena mazhab beliau Syafi'i ya. Itu Imam Nawawi. Ya, lalu apa lagi yang ibu kenal dari Al-Imam Nawawi ini? Beliau lahir tahun berapa? Siapa tuh? 631 Hijriah di kampung yang bernama Nawa, yaitu kampung beliau ya. Ya. Dan beliau wafat tahun berapa? 2000. Tahun berapa beliau wafat? 676. Di mana wafatnya? Di tempat kelahiran beliau juga ya. Nah, tepatnya tanggal 24 Rajab. Ya, ketika beliau kembali ke kampung halaman beliau wafat. Itu sekilas tentang Al-Imam An-Nawawi ya. Apa lagi? Belum menikah. Hah? Belum menikah. Oh iya. Iya betul. Apa itu? Beliau belum sempat menikah. Padahal terkenal Bu ya. Kayaknya banyak itu akhwat-akhwat yang mau dulu gitu ya. Ya kan? Tapi kok nggak sempat nikah itu? Kenapa ya? Belajar. Ada yang tahu sebabnya? Apa? Iya. Beliau menyibukkan dirinya, menghabiskan waktunya, mencurahkan segala upayanya untuk
belajar dan mengajarkan ilmu, berdakwah sampai lupa nikah. Memang sibuk kali dulu, Bu. Hah? Sibuk kali dulu sampai enggak sempat nikah begitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi ini luar biasa ya dalam berkhidmat untuk ilmu. Wajar saja kalau banyak tulisan beliau yaitu populer di kalangan penuntut ilmu maupun di kalangan awam. Itu buah dari kerja keras beliau, terbayar itu, walaupun beliau gak sempat nikah. Sekarang hari ini siapa yang gak tahu nama Al-Imam Nawawi? Berapa banyak lisan yang mendoakannya, rahimahullah, kan begitu ya? Ya, mungkin sampai hari kiamat bukunya dikaji. Itu kan jerih payah Al-Imam Nawawi sepanjang hidupnya, walaupun harus tidak menikah. Tapi itu setimpal enggak? Kira-kira lah. Setimpal enggak dengan pengorbanan yang sudah diberikan oleh Al-Imam Nawawi? Hah? Ya setimpal. Bahkan mungkin sekarang baru orang menyadari enggak salah dulu Al-Imam Nawawi enggak sempat nikah begitu. Walaupun itu bukan bukan dijadikan suatu pedoman, enggak. Wah, saya mau seperti Imam Nawawi enggak nikah. Kadang-kadang yang sama itu enggak nikahnya gitu, sibuknya enggak sama. Ya. Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan seorang imam saking sibuknya berkhidmat untuk ilmu sampai enggak sempat nikah begitu ya. Dan sebenarnya bukan hanya Imam Nawawi. Siapa lagi? Yang ibu ketahui enggak sempat nikah karena mereka sibuk dengan berkhidmat untuk ilmu. Siapa lagi? Siapa? Al-Imam Bukhari. Siapa lagi? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam siapa lagi? Ibnul Qayyim. Siapa lagi? Al-Ghazali. Dan banyak lagi para ulama yang sampai akhir hayatnya belum sempat nikah. Bukan benci sunnah Nabi, bukan. Gak bisa kita todong hadis Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, enggak. Kalau kerja mereka bengong saja, iya mungkin. Ya. Tapi mereka ini enggak ada matinya istilahnya. Karya-karyanya dikenang, dipakai oleh manusia, umat manusia sampai akhir zaman. Mungkin ya, kemungkinan seperti Ibnu Taimiyah. Ya, buku-bukunya dan juga dakwahnya yang bisa dicicipi jerih payahnya oleh generasi-generasi yang datang setelah mereka. Ini contoh kehidupan para ulama dahulu ya. Jadi yang mereka tuju itu betul-betul ilmu. Luar biasa ini. Kalau sekarang kita malu sebenarnya. Baru populer sedikit saja sudah bicaranya poligami terus. Ya kan? Iya. Betul nggak Bu? Bukan memangnya salah Ustadz poligami? Enggak. Kalau kita bandingkan dengan ulama dahulu, ya kita sebenarnya malu gitu ya. Sibuk kita nggak ada, ya tapi sibuk kita justru yang lain. Lalu kita membandingkan diri kita dengan mereka, nggak bisa, jauh ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Taib. Jadi kira-kira salah nggak kalau Imam Nawawi nggak sempat nikah? Salah nggak? Salah atau tidak Bu? Imam Nawawi nggak sempat nikah gitu sampai akhir hayatnya. Apakah tujuan Imam Nawawi membujang? Enggak. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
Ya, kita dulu pernah dengar ada seorang ulama yang sempat nikah, tapi habis nikah dia sibuk lagi dengan ilmu, lupa istrinya. Sehingga dia nggak sadar kalau dia sudah nikah. Ya seperti itu ya para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Bagaimana antusias para ulama dahulu terhadap ilmu. Dan hasilnya bisa kita rasakan hari ini ya. Apa yang mereka korbankan dulu baru mereka tuai hasilnya mungkin hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Imam Bukhari misalnya, untuk membuat Sahih Bukhari itu enggak mudah, hingga menjadi buku yang diakui kesahihannya, dikatakan as-sahihul kutub ba'da kitabillah. Ya, kalau Imam Bukhari fokusnya bercabang-cabang mungkin enggak jadi buku itu, Bu. Ya kan? Kadang mau begini, kadang mau begitu. Ya, kadang ngejar ini, kadang ngejar itu gitu. Kadang main ini, kadang main itu, enggak jadi itu Sahih Bukharinya, ya. Enggak jadi Sahih Bukharinya. Tahu berapa lama Imam Bukhari menulis bukunya itu? Lebih kurang belasan tahun, Bu. 15 atau lebih. Bayangkan untuk satu buku itu. Ya, konsistensinya itu. Kita bisa mengerjakan satu pekerjaan selama bukan tahunan, bahkan belasan tahun. Ya. Di situ baru kita mengerti arti istiqomah itu apa. Kadang-kadang kan kita ini amalnya panas-panas tai ayam. Ya kan? Nah, semangat sesaat aja. Kadang-kadang waktu viral aja semangat. Kalau udah nggak viral lagi, udah melempem lagi. Ya kan? Nah, itu kita konsistensinya payah. Bahkan bisa dikatakan nggak ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, menghasilkan karya sampai belasan tahun itu bukan perkara yang mudah. Mungkin kita nulis sampai belasan tahun kita pun sudah lupa apa tulisan kita. Ya kan? Ya. Putus tengah jalan, ditinggalkan, ya akhirnya hilang. Maka untuk menghasilkan sesuatu yang fenomenal, ya perlu sesuatu yang fenomenal juga. Ya kalau biasa-biasa standar-standar aja nggak jadi, Bu. Ya kalau lah Imam Bukhari itu berpikir normal saja, tidak out of the box istilahnya. Ya mungkin karyanya juga standar aja. Tapi kita tahu ya bagaimana buku Imam Bukhari sampai ya beliau termasuk ulama yang nggak sempat nikah juga. Ibnu Taimiyah termasuk Al-Imam Nawawi bisa membuat ratusan buku kalau nggak salah karya Imam Nawawi ya, yang sampai mungkin masih puluhan ya, yang belum tercetak banyak lagi. Itu nulis buku sampai ratusan, mungkin habis waktunya untuk nulis saja. Yang lainnya gimana dakwahnya, menuntut ilmunya. Bayangkan itu. Ibu pernah nulis buku? Satu aja. Satu buku kira-kira ibu menghabiskan berapa tahun? Itu satu buku. Bagaimana kalau ratusan buku? Mungkin tidur pun nggak sempat, Bu ya. Ya kan? Mungkin tidur pun nggak sempat itu. Kapan nulisnya itu? Dulu nggak ada komputer, main copy paste seperti sekarang. Bisa buka internet. Dulu harus buka lembar per lembar, ditulis halaman per halaman. Bayangkan itu, nggak bisa copy paste seperti hari ini. Tinggal template, print, jadi. Dulu bayangkan itu, nggak ada listrik, Bu. Pakai apa dulu? Pakai lentera kan begitu ya, lilin atau sejenisnya itu. Yang jelas nggak ada AC itu, panasan. Tapi bisa sampai ratusan buku. Artinya apa itu? Artinya mereka bersungguh-sungguh untuk menghasilkan karya itu. Ya, tidak manja, tidak malas-malasan, dan punya motivasi yang kuat. Ya kalau enggak jadi itu, semua itu.
Wallahu a'lam bishawab. Kerja keras itu Bu, baru kita petik hasilnya nanti. Mungkin sepanjang hidup kita belum mencicipinya. Iya. Kalau ibu bekerja keras untuk satu karya yang fenomenal, mungkin ibu pun semasa hidup nggak mencicipinya. Tapi mungkin itu nggak sia-sia karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan karya orang-orang yang ihsan. Ini motivasi aja kepada ibu-ibu sekalian. Kira-kira ibu kalau mati nanti karya apa yang ibu tinggalkan untuk umat manusia? Kira-kira lah kalau ditanya seperti itu. Atau mati-mati aja gitu. Dengan cepat dilupakan orang, keluarga sendiri aja lupa. Betul nggak Bu? Keluarga sendiri aja lupa, apalagi orang lain. Kira-kira jawabannya apa? Ya, simpan aja jawabannya dalam hati. Bacalah buku ya Muslimah Siap Berkarya. Ada pernah lihat buku itu? Itu buku motivasi itu ya. Pernah lihat buku itu? Muslimah Siap Berkarya. Nggak pernah? Apa? Punya bukunya? Ada. Ya bacalah. Itu buku motivasi. Bahwa muslimah juga siap berkarya. Nah, jadi searching aja lah di internet ya buku itu. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita ya. Supaya enggak malas ya. Berbuatlah begitu ya. Jangan ingin dilihat hasilnya hari ini, enggak. Mungkin apa yang kita lakukan itu, karya yang kita telurkan itu baru kita rasakan nanti setelah kita mati mungkin. Boleh jadi. Imam Nawawi mungkin tidak mengira bahwa karya ini sampai ke Indonesia. Padahal Imam Nawawi nggak tahu peta Indonesia di mana kan begitu ya. Akan ada nanti nama satu tempat yang namanya Indonesia. Akan ada tempat yang namanya Darul Rozak, Klaster Montreal. Iya kan? Tapi hari ini kita bersama bukunya. Dan itu ya apakah sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh Imam Nawawi? Enggak. Walaupun dia mungkin tidak mencicipi itu di masa hidupnya, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kita akan mulai pembahasan buku Riyadhus Shalihin. Kita bahas judul bukunya Riyadhus Shalihin. Riyad itu apa artinya? Kebun, taman. Shalihin, orang-orang soleh. Taman, kebun, orang-orang soleh. Ya, tempat berkumpulnya orang-orang soleh, kan begitu ya, di taman dan di kebun. Tempat berkumpulnya orang-orang soleh itu, inilah kitabnya. Maksudnya kita paham dari judul itu bahwa ini kumpulan ya hal-hal yang orang-orang soleh itu harus tahu kalau mau jadi orang soleh. Ya, nah ini buku termasuk kitab adab Bu. Kategorinya kitab apa ini? Kitab adab. Ya disusun berdasarkan bab-bab hadis, kitab-kitab hadis. Ya. Nah, jadi berisi panduan-panduan adab. Ya, seorang muslim. Ada banyak lagi buku-buku lain yang semakna dengan ini. Contohnya Minhajul Muslim, Syama'il Muhammadiyah dan sejenisnya. Ya. Yang metodenya sama, yang mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan adab ya seorang muslim. Ya, nah demikian. Bab pertama tadi kita sebutkan mengikuti bab-bab buku-buku hadis. Biasanya buku-buku hadis itu dimulai dari bab niat. Ya, yaitu hadis tentang niat. Contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dibuka dengan hadis tentang niat.
Ada beberapa tujuan di situ. Mereka memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Yang pertama mengingatkan diri mereka sendiri sebagai penulisnya. Yang kedua mengingatkan para pembaca, penuntut ilmu, bahwa sebelum segala sesuatunya kita harus periksa apa? Niat. Apa niatnya? Ya, apa niatnya? Lalu kemudian baru pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Itu dua pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita melakukan sesuatu. Yang pertama adalah apa niatnya, ya kan? Nah, yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Bagaimana caranya? Kadang-kadang niat yang baik tapi caranya salah, ya jadi salah juga. Ya, caranya bagus tapi niatnya melenceng, salah juga. Dua-duanya nyala, lebih salah lagi kan gitu ya. Niatnya nyala, caranya juga salah. Ya, nah demikian. Jadi niatnya harus benar, caranya juga harus benar. Ya barulah dia bermakna. Maka yang pertama tadi apa? Apa niatnya? Apa tujuannya? Kita melakukan itu untuk apa? Ya. Kalau semata-mata untuk dunia, mungkin kita dapat tujuan kita itu, yaitu dunia, tapi kita nggak dapat apa-apa nanti di akhirat, zong. Karena yang kita inginkan adalah dunia, mungkin kita dapatkan sekarang. Maka kalau kita niatnya ikhlas, ya kita tidak berharap balasannya sekarang. Contohnya ibu bersedekah, ikhlas nggak? Ikhlas enggak? Silakan sedekah. Apa ibu mengharapkan balasannya sekarang? Ibu bersedekah 100.000, ibu berharap besok dapat 1 juta. Ibu berharap besok dapat 1 juta. Kalau sekarang masukkan ke kotak hijau itu 100.000. Berharap. Kalau masih berharap, berarti ada sesuatu dengan niat di situ. Ya, berarti niatnya enggak murni 100% lillahi ta'ala. Kalau betul-betul lillahi ta'ala, kita tidak berharap balasan apapun di dunia. Mau besok dapat 1 juta, boleh jadi enggak dapat apa-apa. Ya, boleh jadi nggak dapat apa-apa. Kita 100.000 ya hilang 100.000. Besok ya nggak dapat apa-apa juga. Tapi kalau kita niatnya ikhlas, itu tidak jadi masalah. Ya, kita tidak uring-uringan. Wah, saya sudah sedekah sekian, masa nggak dapat apa-apa, kan begitu ya? Mengerutu kita dalam hati kita. Saya sudah berbuat baik sedekah, tapi dompetnya malah hilang. Ya kadang-kadang Pak Bu ya, kita itu terlalu berharap rezeki yang tidak disangka-sangka, terutama dari amal soleh kita. Betul ya? Ibu kan selalu berharap ya dapat rezeki tidak terduga dari amal soleh yang ibu lakukan. Betul nggak ini? Oh katanya rezeki anak soleh. Itu ungkapan di luar sana, kan begitu ya? Kita berharap ya kita dapat rezeki tidak terduga, karena saya sudah beramal soleh ini ya Allah, mudah-mudahanlah dapat rezeki yang tidak terduga. Ya kan? Pernah ibu berharap rezeki tidak terduga? Min haitsu la yahtasib. Pernah nggak? Ya nggak salah Bu, jangan takut, bilang aja pernah. Kok takut-takut ibu ini? Ya wajar kan kalau ibu berharap dapat rezeki yang tidak terduga karena sudah berbuat baik, menganggap dirinya soleha, kan gitu ya. Pasti dapat rezeki tak terduga ini. Pernah Bu ya? Nggak salah Bu, akui aja, pernah ya? Iya. Terjadi. Yaitu rezeki tak terduganya benar-benar turun, maksud saya gitu. Taib,
manusia kadang-kadang lupa. Mereka selalu bicara tentang rezeki tak terduga, tapi mereka lupa dengan ujian tak terduga. Pasti nggak pernah nyantol di pikiran kita yang namanya ujian tak terduga. Padahal Allah kan menciptakan kita untuk diuji, dan ujian itu rata-rata tidak terduga. Betul ya? Iya. Ujian itu banyak itu terjadi tidak terduga, Bu. Nah, manusia itu kadang-kadang salah kalkulasi. Dia selalu terus mengkalkulasikan rezeki tidak terduga. Tapi dia lupa bahwa ujian juga datangnya tidak terduga. Apa akibatnya? Mereka tidak siap diuji, karena mereka cuma siap dapat rezeki tak terduga. Itu akibatnya, Bu. Ya. Nah, demikian. Siapa yang menduga kita diuji dengan COVID sampai hampir 3 tahun? Yang membuat banyak rumah tangga amruh ekonominya, maksudnya. Ya kan? Nah, pendidikan anak-anak berantakan. Ada yang namanya lulusan COVID gitu, gak pernah sekolah tapi dapat ijazah gitu. Namanya lulusan COVID, Bu. Nggak tahu gimana kualitasnya itu, orang nggak pernah belajar tatap muka, ya kan? Siapa yang mengira ya bahwa kita akan diuji oleh Allah waktu tahun 2020 kemarin, tanggal sekarang ini seperti tanggal hari ini, tapi 3 tahun yang lalu tahun 2020, Ibu masih hidup kan? Ibu masih hidup? Masih ingat? Nah, tanggal segini nih, tahun 2020, Ibu mengira nggak bahwa kita akan diuji ke depannya hampir 3 tahun ke depan, taruhlah 3 tahun ke depan dengan ujian yang namanya COVID. Mungkin nama COVID pun baru kita dengar kemarin ya. Nggak menduga sama sekali bahwa itu akan Allah berikan ujian itu kepada kita. Kira-kira Ibu bisa memprediksi nggak ujian yang Allah berikan kepada kita ke depannya? Pernah nggak bersiap-siap untuk itu? Ujian tak terduga. Jangan-jangan kita ini hidupnya cuma menunggu rezeki tak terduga aja. Ya nggak imbang, Bu. Itu nggak balance. Maka ya saya katakan tadi, nggak salah Ibu mengharapkan rezeki nggak terduga dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan begitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ujian juga sering datang tidak terduga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita mengkaji di sini tentang niat. Hadis yang populer dari Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin Abi Hafs. Ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia mendengar Rasulullah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Umar itu enggak banyak, Bu. Ya, tidak sebanyak hadis Abu Hurairah. Jauh jumlahnya ya. Bahkan Umar itu termasuk sahabat yang sedikit hadisnya. Jarang kan Ibu dengar hadis riwayat Umar. Yang sering Ibu dengar riwayat siapa? Abu Hurairah. Terus bukan sahabat. Aisyah, terus siapa lagi? Ya. Perawi-perawi hadis dari kalangan sahabat. Abu Hurairah, Aisyah, siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Enggak tahu, enggak pernah baca hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kan begitu ya. Siapa lagi? Ya udah. Umar? Jarang ya? Jarang. Jarang-jarang tuh hadis riwayat Umar gitu ya. Banyaknya Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah lebih dulu masuk Islam daripada Umar? Enggak. Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. 6 atau 7 Hijriah. Sementara Umar itu sudah masuk Islam sejak di Mekah,
Jauh kan? Tapi hadisnya banyak kan Abu Hurairah jauh. Lalu apakah Umar ini nggak pernah ngapal hadis? Atau Umar nggak banyak tahu hadis? Padahal Umar itu lebih sering bersama Nabi daripada Abu Hurairah. Masa nggak ada yang diketahui oleh Umar, yang dihafal oleh Umar? Gimana Bu jawabannya? Apa jawabannya? Kenapa kalau ditanya kenapa hadis Umar itu sedikit? Coba, apa jawabannya? Padahal Umar itu menyertai Nabi waktunya sangat panjang, sangat lama, dari di Mekah ya, bayangkan. Kenapa? Yang sama dengan Umar, Abu Bakar juga hadisnya sedikit itu. Padahal yang hijrah bersama Rasul itu Abu Bakar sepanjang perjalanan. Tapi hadisnya kok sedikit gitu ya. Pernah nggak terlintas dalam benak ibu kenapa itu terjadi? Ayo. Berarti banyakkan ilmunya Abu Hurairah daripada Umar. Ayo. Ada yang bisa memberikan jawaban? Hah? Umurnya pendek. Ya kan Umar kan hidup jauh setelah Nabi wafat. Artinya sepanjang Nabi hidup, Umar pasti banyak menyertai Nabi. Sibuk yang lain. Sibuk apa sih Umar? Apa? Mimpin perang gitu ya. Ya perang kan sama Nabi juga. Kebersamaan dengan Nabi itu lebih lama Umar daripada Abu Hurairah, jauh. Tapi kenapa hadis Umar itu jauh lebih sedikit daripada hadis Abu Hurairah? Mencatat dia ya. Kalau Umar nggak mencatat ya. Oh gitu Ibu ya. Ya gitu Ibu ya. Iya. Jadi ya kalau Abu Hurairah bawa buku Ibu ya. Kalau Umar nggak bawa buku dia talim. Ibu-ibu bawa buku nggak? Oh, bawa buku. Yang bawa buku tipe Abu Hurairah. Yang nggak bawa buku tipe Umar gitu ya. Ya bagus. Ya Bu, Umar itu bukan nggak banyak hadisnya. Ya, bukan nggak banyak tahu tentang Nabi. Bahkan Umar, Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang paling banyak tahu tentang Nabi. Nggak ada yang lebih banyak tahu tentang Nabi selain kedua sahabat ini. Tapi kenapa hadis Umar sedikit? Karena Umar itu takut dan sangat warok di dalam menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Makanya ia pernah menegur Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, nah sementara Umar kalau nggak yakin ini hadis Nabi, dia tidak akan menisbatkan itu kepada Nabi. Maka dari sisi kualitas riwayat Umar, kalau sahih itu lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena Umar itu sangat warok, sangat hati-hati, nggak sembarangan sikit-sikit qala Nabi gitu. Hingga Umar menegur Abu Hurairah yang banyak qala Nabi gitu ya. Walaupun Abu Hurairah punya alasan sendiri karena beliau didoakan oleh Nabi kan begitu ya. Hingga tidak lupa apa yang dikatakan oleh Nabi. Itu bedanya. Bukan Umar gak banyak tahu tentang hadis. Tapi Umar sangat hati-hati orangnya. Dia gak sembarangan sedikit-sedikit qala Nabi. Kalau gak pasti itu beliau dengar dari Nabi, beliau tidak akan menyampaikannya dari Nabi. Maka sedikit hadisnya, tapi sedikit itu betul-betul berkualitas, Bu. Ya, maka nilainya jauh lebih tinggi. Nah, di sini satu hadis yang boleh kita katakan nyaris kita mendengarnya seperti Nabi berkata,
Ini hadis innamal a'malu binniyat. Ya, hadis innamal a'malu binniyat. Yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Seolah-olah itulah yang keluar dari lisan Nabi. Apa? Itulah kata-kata yang keluar dari lisan Nabi. Nabi berkata dan kita yakini itu perkataan Nabi, innamal a'malu binniyat. Enggak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Seperti itulah kalimat yang keluar dari lisan Nabi. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ini kita bicara tentang kualitas hadis Umar ya. Yang enggak kaleng-kaleng istilahnya. Karena beliau betul-betul kalau enggak yakin itu sabda Nabi, enggak beliau nisbatkan kepada Nabi. Biasanya beliau nisbatkan kepada diri beliau sendiri. Karena enggak yakin apakah Nabi berkata seperti itu atau ternyata berbeda gitu. Itu waroknya Umar. Itu alasan kenapa Umar menegur Abu Hurairah. Yakin seperti itu. Tapi Abu Hurairah menyampaikan alasan. Yaitu apa? Nabi sudah mendoakan saya, enggak lupa. Dari apa yang beliau dengar dari lisan Nabi SAW. Itu keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita mendengar hadis Nabi ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, seolah-olah kita mendengarnya langsung dari lisan Nabi. Kalimatnya, ya, innamal a'malu binniyat. Ini tentang validasi perkataan itu dinisbatkan kepada Nabi ya. Valid itulah dia sabdanya. Ini enggak ada agama lain yang bisa memastikan bahwa apa yang mereka nukil dari pendahulu mereka, baik itu yang mereka katakan nabi mereka, itu valid seperti itu. Mereka nggak bisa jamin itu. Ya kira-kira boleh jadi boleh benar juga, boleh jadi benar boleh jadi tidak. Ya, nah itu keistimewaan umat Islam karena mereka punya riwayat dari nabi mereka. Ya, maka Nabi mengatakan di sini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niat. Al-a'mal ini alif lam mim ini maksudnya apa ini? Semua amal atau amal tertentu? Semua amal atau amal tertentu? Saya tanya itu. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Semua amal atau amal tertentu? Sebelum jawab pikirkan matang-matang dulu. Amalan yang niatnya hanya karena Allah. Semua amal atau amal tertentu, jenis tertentu? Jawab. Perbuatan baik, semua amalan yang baik, semua amalan yang baik. Ada dua pilihan tadi, semua amal atau amal jenis tertentu. Silakan pilih. Semua amal. Sepakat? Ada yang lain? Bingung. Sekali lagi, semua amal atau amal jenis tertentu? Berarti enggak semua amal. Tadi awalnya jawabnya semua amal. Berubah. Setelah dipikir berubah jawabannya. Jadi apa yang dimaksud dengan amal di sini? Amal? Ya, amal yang baik.
bukan amal yang buruk. Contohnya mencuri. Apa bisa dikatakan semua amal tergantung niatnya, termasuk amal mencuri. Saya tujuannya bagus nih mencuri ini, untuk nolong orang lain seperti Robin Hood. Saya nyolong ini, tapi niat saya bagus ini. Apa niatnya nyolong? Bantu orang gitu. Bisa nggak dia gunakan hadis ini sebagai dalilnya? Karena ada juga orang yang asal beramal, yang penting niatnya katanya. Yang penting kan niatnya. Kenapa nggak pakai jilbab? Oh, yang penting kan niatnya. Kenapa nipu orang? Yang penting niatnya katanya. Bisa nggak dibenarkan perkataannya itu? Nah, yang salah mengartikan hadis ini, dia pakai hadis ini sebagai dalilnya. Kan ada Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ibu buat bid'ah dalam agama, lalu berkata yang penting kan niatnya. Bisa nggak dibenarkan itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena sabda Nabi ini ada maksudnya, innamal a'mal, al-a'mal di situ jenis amal tertentu. Bin niat. Di sini niat dalam bentuk jamak. Kenapa? Ada yang diriwayatkan dalam bentuk tunggal, bin niyah. Ada yang dalam bentuk jamak, yaitu bin niat. Ini mengisyaratkan bahwa niat itu banyak. Maka jenis amal kebaikan itu tergantung niatnya. Artinya apa? Klasifikasinya tergantung niat. Mulai dari yang paling ikhlas sampai yang paling riya. Ada istilah yang paling riya? Ada. Namanya dalam istilah para ulama riya biqadrin kabir. Riya yang kadarnya gede. Apa itu? Ya, dia murni beramal itu bukan karena Allah sama sekali. Nah, ini dikategorikan syirik ini. Bukan sekedar syirik kecil. Ya, kalau riya itu kan syirik kecil ya, tapi kalau riya yang kadarnya gede itu bisa jadi syirik besar. Di dalam kitab tauhid itu dibahas ya. Pembagian riya itu. Jadi tergantung niatnya dari yang paling tinggi ikhlasnya. Apa itu yang paling tinggi ikhlas? Coba tahu? Tingkatan ikhlas paling tinggi apa? Iya, apa? Ihsan. Bukan Abu Ihsan ya. Ihsan. Ihsan itu paling tinggi itu. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu tingkat ikhlas tertinggi. Sampai yang terendah tadi, niat yang riya tadi, riya biqadrin kabir. Jadi tergantung niatnya setiap amal itu. Ya, kalau dia riya yang gede tadi, ya ini bukan hanya berdosa yang biasa. Ya. Kalau riya biasa, amalnya tertolak. Kalau dia ikhlas, lihat kadar ikhlasnya. Ada yang dapat 10% karena ikhlasnya kadarnya 10%. Karena banyak sampingan-sampingannya, Bu. Iya kan? Ada yang 50%, 50-50. Sampingannya 50-50 itu dengan tujuan utamanya. Ada yang mutlak murni akhirat, nggak ada campur dengan yang lainnya. Nah, itu kadar ikhlas namanya, kadar niat bertingkat-tingkat. Jenis amalnya apa? Amal kebaikan, bukan amal kejahatan. Amal kejahatan ya nggak perlu niat lah jadi ukurannya. Betul nggak? Apa perlu niat untuk mengklasifikasi amal kejahatan? Enggak ya, enggak perlu itu. Ibu buat bid'ah ya bid'ah aja begitu. Oh, ini bid'ah yang ikhlas. Enggak ada dibahas itu, Bu, sama ulama.
Dibedakan bid'ah satu dengan yang lainnya berdasarkan niatnya gitu. Ada ini orang melakukan bid'ah tapi niatnya ikhlas ini. Nah, ini kurang ikhlas bid'ahnya. Ini udah bid'ah riya lagi. Enggak dibahas itu, Bu. Ya bid'ah gitu ya. Enggak ada kaitannya dengan niat di situ. Paham maksudnya? Ya, karena setelah hadis ini Nabi menyontohkan sebuah amal. Ini menjelaskan, mensarah istilahnya, apa yang dimaksud dengan niat amal di situ. Apa yang dicontohkan Nabi, Bu? Amal apa yang dicontohkan Nabi di dalam hadis ini? Apa? Hijrah. Bagus. Hijrah itu amal baik atau amal buruk? Baik. Jadi yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal baik seperti hijrah. Apakah Nabi menyontohkan amal buruk seperti misalnya apa? Membunuh misalnya. Barang siapa yang membunuh karena Allah dan Rasulnya gitu. Enggak. Bukan amal kejahatan. Mencuri misalnya. Barang siapa mencuri karena Allah dan Rasulnya. Enggak. Nabi tidak menyontohkan di sini amal buruk, tapi amal baik. Ya. Nah, demikian. Jadi itu yang dimaksud dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ini berkaitan dengan amal-amal kebaikan. Ibadah itu termasuk amal kebaikan, ya. Semua amal kebaikan itu kadar nilainya, value-nya itu tergantung nih niat. Ibu pernah berbuat baik? Apa contohnya yang ibu lakukan? Ibu sudah berbuat baik. Contohnya lah. Contoh. Hah? Apa contohnya? Selain infak lah, infak melulu. Kayaknya nggak ada kebaikan selain infak. Yang lain lah, yang lain. Apa? Nah, menghadiri kajian, betul. Yang lain. Yang lain. Iya, yang lain bagus. Yang lain, apa jenis-jenis amal kebaikan? Apa? Menjenguk orang sakit, bagus. Yang lain? Dari sakit ke meninggal ya, ya bagus ya Pak. Yang lain, yang lain, Bu. Ibu-ibu ini jago buat baik, masa nggak tahu disuruh gini aja? Apa? Berbagi apa ini? Makanan, ya bagus. Yang lain? Melayani suami. Apa? Melayani suami. Melayani suami. Melayani suami. Ya, ya bagus. Ya. Senyum sama suami, baik nggak? Baik. Dilakukan nggak? Lakukan. Tadi pagi senyum nggak? Tadi pagi senyum nggak sama suami, Bu? Masih diperdebatkan. Nah, kalau ibu buat baik, jenisnya itu senyum sama suami, itu tergantung niatnya, Bu. Iyalah, ibu niat senyumnya itu apa kan gitu ya? Senyumnya itu niatnya apa gitu ya? Ngenyek kah kan gitu ya? Ya kan? Ya tergantung niatnya. Ikhlas nggak kalau senyum sama suami? Ikhlas nggak? Apa buktinya ikhlas coba? Ya udah. Nah, itulah maksudnya, Bu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal-amal kebaikan itu value-nya ya, nilainya tergantung niat. Artinya apa di sini? Niat itu memiliki tingkatan yang sangat luas. Artinya di situ kita ada ruang untuk berkreasi. Wah, berkreasi pula bahasanya, apa namanya? Untuk meningkatkan value, nilai. Ya. Sama dengan hati itu punya kekuatan, namanya kekuatan hati.
Sama dengan tangan, Bu. Tangan punya kekuatan nggak? Punya nggak? Gimana ngukur kekuatan tangan? Caranya? Iya, angkat beban. Ibu pernah coba angkat setengah kilo? Sering ya. Bisa naik enggak? Ada ruang di situ, itu bisa tingkatkan. 1 kilo? Bisa? Serius? Ya, saya percaya. 2 kilo? 10 kilo? Enggak. 10 kilo enggak bisa udah. Mentok udah 10 kilo. Mentok. Mentoknya berapa kilo, Bu? Berapa kilo mentoknya coba? Kira-kira lah. Tangan-tangan sendiri masa nggak tahu? 20 kilo. Nah, ya, 20 kilo. Bisa nggak lebih dari itu? 21 misalnya? Bisa aja. Kalau dipaksa. Dilatih. Aduh. Dipaksa. Kalau dilatih, Bu, ya, itu misalnya maksimal yang pernah kita angkat 20 kilo, kayaknya 21 berat, tapi bisa itu kalau kita latih, kan ada ruang di situ. Paham? Hati juga sama, Bu. Hati juga sama, hati itu punya kekuatan. Cuma kita jarang melatihnya atau tidak mau melatihnya, maka niatnya, ikhlasnya mentok di situ-situ aja. Atau makin lama makin melemah. Dulu bisa 20 kilo, sekarang berkurang udah mulai. Malulah faktor U kan begitu ya. Ya, hati manusia itu enggak ada tuanya sebenarnya. Tangan bisa menua, Bu ya, makin lama makin kecil kan begitu ya. Tapi hati manusia makin bertambah umur, ya dia semakin kuat. Ya, semakin kuat. Karena dia dilatih bertahun-tahun hati itu. Kecuali hati yang enggak pernah dilatih, hingga hatinya lemah, kekuatannya lemah. Ya, maka sering-seringlah melatih hati. Sering-seringlah melatih keikhlasan. Jadi ikhlas itu bisa ditingkatkan, bisa. Dalilnya apa? Innamal a'mal binniyat. Ada ruang di situ. Ibu mau nggak melatih ikhlas? Melatih hati untuk ikhlas? Mau nggak? Coba jelaskan sama saya bagaimana cara melatih hati supaya naik tingkat keikhlasannya. Coba. Menerima takdir ya. Iya. Gimana cara meningkatkan nilai keikhlasan hati? Bagaimana cara melatih hati itu supaya naik nilai keikhlasannya? Gimana caranya? Coba. Selama inilah yang sudah ibu lakukan, atau selama ini ibu gak pernah latihan? Zikir, apa lagi? Gak ada. Apa? Iya, menyembunyikan amal. Coba latih itu, menyembunyikan amal. Ya. Pernah melatih diri menyembunyikan amal tapi nggak perlu orang lain tahu. Ya maka batasilah medsos. Apa? Batasilah medsos. Ya, berlatih untuk menyembunyikan amal. Nah itu salah satu latihannya itu. Ya kadang ini ya, ada 1001 alasan untuk pamer amal. Apalagi medianya ada, yaitu apa? Medsos. Iya kan? Medianya ada. Ibu dengan mudah bisa memamerkan amal. Ya biasanya alasannya bukan pamer Ustaz, cuma ngasih tahu orang, ya sama aja. Untuk apa dikasih tahu kan itu ya? Untuk apa orang lain tahu gitu.
Itu cara melatih hati untuk bisa lebih ikhlas, lebih ikhlas. Semakin ditutupi ibadah itu, amal kebaikan itu, semakin tajam keikhlasan itu. Artinya semakin tajam ini semakin tinggi nilainya nanti. Begitulah cara melatih keikhlasan supaya value-nya naik. Nah, dulu ada seorang ulama, Al-Husain bin Ali bin Husain, yang dikenal dengan sebutan Zainul Abidin. Dia ini cucunya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masih ahli bait lah begitu ya. Dikenal dengan sebutan Zainul Abidin. Dia ini punya amal yang dia sembunyikan, orang lain nggak tahu. Apa itu? Dia membagi-bagikan gandum kepada fakir miskin di kota Madinah. Tapi malam-malam dia letakkan di depan pintu rumah orang-orang miskin itu. Ini bukan bansos, Bu ya. Gawat. Enggak. Ya. Ini bukan bagi-bagi bansos ini. Beliau membagikan gandum itu, diletakkan di depan rumah orang yang miskin itu. Orang miskin itu pagi-pagi dia lihat sudah ada karung gandum di situ, enggak tahu siapa yang letakkan. Begitu terjadi tiap malam itu, digilir itu fakir miskin yang dapat gandum itu. Orang-orang nggak tahu siapa ini karena malam-malam. Operasinya malam-malam itu. Gak ada orang yang tahu, Bu, siapa pelakunya ini. Masalahnya dulu gak ada CCTV kan gitu ya. Sampai pada akhirnya ketika Al-Husain bin Ali bin Husain ini wafat, orang-orang memandikan jenazahnya, mereka dapati pundaknya kapalan. Tahu kapalan? Kapalan itu gimana ya? Daging yang keras gitu ya, karena mungkin sering bersentuhan dengan benda ya, jadi kapalan dia istilahnya pada pundaknya ini. Barulah orang sadar, wah jangan-jangan orang ini nih, si fulan ini nih yang tiap malam memikul gandum, karung gandum untuk membagikannya kepada fakir miskin di kota Madinah. Jadi orang-orang baru tahu amalnya setelah dia wafat. Selamat dia kan begitu ya, dari popularitas, hati yang tersanjung karena orang-orang tahu kan begitu ya. Betul-betul dia sembunyikan sampai mati, Bu. Nggak ada orang yang tahu. Setelah mati baru orang tahu itu. Itulah kebaikannya, itulah karyanya. Luar biasa itu. Ini menunjukkan kadar apa? Keikhlasan. Orang lain baru tahu setelah dia wafat. Udah selesai urusannya kan begitu ya. Begitulah ya cara untuk menaikkan tingkat kadar value keikhlasan kita. Latihlah diri untuk selalu menyembunyikan amal. Walaupun ada nafsu untuk memamerkan amal. Nafsu saya kata. Bahkan sebagian orang sangat bernafsu. Kurang nafsunya kalau amalnya tidak dipamerkan. Iya, nggak nafsu dia. Ada seperti itu, ada. Maka saya katakan memamerkan amal itu berkaitan dengan nafsu, Bu. Ibu bernafsu memamerkan amal, berhentilah pamer di medsos. Sedikit-sedikit update status kan gitu ya. Sedang gini, sedang gitu, buat ini, buat itu, amal ini, amal itu. Ustadz salah apa? Memangnya nggak boleh atau salah apa? Ya masalahnya kalau ibu katakan ini nggak salah, ya mungkin saya iyakan. Iya, kan belum tentu juga nggak ikhlas kan begitu ya. Tapi kita meletakkan diri kita dalam posisi bahaya begitu ya. Apa bisa saya vonis orang yang seperti itu pasti nggak ikhlas? Nggak bisa. Itu bukan kapasitas saya manusia untuk menghukumi itu. Betul nggak? Apa ibu bisa menuduh setiap orang yang pamer di medsos pasti nggak ikhlas? Bisa nggak? Nggak bisa.
Hanya saja orang yang melakukannya telah meletakkan dirinya di dalam zona bahaya gitu ya. Dia telah bermain-main dengan hatinya. Sekuat apa hatinya untuk bisa menahan diri atau menahan gempuran, bisikan, hasutan, godaan, was-was iblis untuk riya. Lama-lama kan muncul itu ya. Kalau kita bicara pengalaman kita lah ya, kalau kita sering pamer amal, aduh, kok nggak datang juga pujian ini ya, gitu ya. Kok nggak ada yang komen ini, gitu ya, ya kan? Nah, udah mulai itu, ngejar komen itu kan gitu ya, nggak ada yang nge-like lagi, gitu ya. Nggak ada yang nge-like bu ya, nggak ada yang komen, kayaknya siap-siap aja orang gitu. Itu sudah mulai berbolak-balik hati itu, hati-hati dengan hati. Karena bolak-baliknya itu nggak tahu kita kanan kirinya, ya, timur baratnya, nggak ngerti kita kapan hati itu naik di atas, kapan turun ke bawah dia. Ya maka hati-hati dengan hati. Maka salah satu cara untuk melatihnya adalah sembunyikan amal. Yang lain bagus tadi. Yang lain cara melatihnya gimana? Ayo, bagus tadi yang pertama, yaitu berusaha melatih diri untuk menyembunyikan amal. Ya. Gimana? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, boleh. Itu salah satunya ya. Ihsan itu ya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Nah, wa yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin, dan dia yang melihat kamu ketika kamu berdiri mengerjakan salat dan ketika kamu ya sedang sujud. Artinya ya ini yang disebut istilahnya apa coba? Apa istilahnya? Istilahnya apa? Muraqabah. Ya, nah muraqabah. Maka selalulah yang melatih diri untuk muraqabah. Ya, karena semakin kuat hubungan hamba itu dengan Allah, semakin lurus hatinya. Semakin lemah hubungan hamba itu dengan Allah, maka akan semakin lemah hatinya. Ya, yang lain. Gimana cara melatih diri supaya value ikhlasnya naik? Iya. Jangan suka mendengar pujian orang terhadap kita. Kalau kita masih mencari-cari pujian, telinga ini masih nguping, siapa yang muji saya? Nah, itu masalah itu. Ya. Suka mendengar pujian. Bacalah alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Ya, maka berusaha untuk menghindar dan lari dari pujian orang. Kadang-kadang kita habis beramal menunggu apa? Datangnya pujian. Nah ini penyakit ini, ya, karena tidak selamanya orang itu muji kita atas kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana kalau dia mencela kita? Orang yang kurang ikhlas ya berhenti dia. Maka salah satu tanda riya adalah berhenti ketika dicela, bertambah saat dipuji. Maka berhentilah berharap pujian dari manusia. Latih itu untuk menghindar dari pujian. Senang dipuji itu penyakit hati. Kadang-kadang Bu, kita sendiri tahu sebenarnya apa yang dikatakan orang itu, pujian-pujian orang itu nggak layak kita terima. Kita tahu sebenarnya, tapi telinga kita senang aja dengarnya, walaupun kita tidak seperti itu. Oh dipujilah inilah itulah kan begitu ya. Kita tahu saya nggak seperti yang dia puji itu. Cuma seneng aja dengernya.
Ya kan? Seneng ya? Seneng nggak dengar pujian? Kalau celah nggak terima. Nah demikian. Yaitu salah satu penghambat ikhlas, yaitu suka mendengarkan pujian. Berikutnya, apalagi? Bagaimana cara agar kita bisa meningkatkan nilai ikhlas? Ya? Iya, balasan manusia. Jangan berharap manusia. Ucapan terima kasihnya atau apresiasinya, ya. Ya latih itu. Dan yang terakhir adalah hindari, hati-hati dengan popularitas. Kadang-kadang kita beramal itu supaya populer, kan begitu ya. Apa kata ulama? Hubbuz zuhur yaksimuz zuhur. Gila popularitas itu akan menghancurkan, membinasakan seseorang. Ya, ingin sebutan, ingin status, itu namanya popularitas. Ya, ingin status di tengah-tengah manusia. Ini yang kadang-kadang mengganggu keikhlasan kita. Memang popularitas itu manis, Bu. Iya kan? Dan orang senang kan populer dengan suatu yang dipuji oleh manusia, diapresiasi oleh manusia, kan begitu ya. Wah, statusnya ini, statusnya itu. Makanya kalau ibu menuntut ilmu supaya update status, ya supaya dikatakan begini begitu, ya. Supaya dikatakan, kan salah satu yang diadili pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal mengejar status, popularitas, supaya dikatakan pemberani dia berjihad, supaya dikatakan alim dia menuntut ilmu, supaya kita katakan dermawan dia bersedekah. Popularitas itu manis memang, cuma itu bisa menjadi, ya kita katakan ganjalan hati untuk ikhlas. Itulah cara-cara gimana kita melatih hati kita supaya ikhlas. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Baik yang niatnya itu baik maupun niatnya itu buruk. Riya misalnya, dia akan mendapatkan balasan dari riyanya. Ikhlas, dia akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan kadar ikhlasnya. Enggak sama, Bu. Kita sholat sama-sama berdiri di saf yang sama, gerakan yang sama, karena belajar sholatnya dari buku yang sama. Bacaannya juga sama, sepintas selalu kayaknya mirip-mirip saja semuanya. Betul ya? Apalagi ibu-ibu kan belajar sholat kan, mungkin sama, hampir sama itu semuanya, gerakannya, rukuknya, sujudnya, sampai salamnya, kan begitu ya. Apakah nilai sholatnya sama semua? Ini ada dua orang, Bu, ya, sholat mulai dari takbir sampai salam sama semuanya lah, secara sepintas selalu kasat mata sama semuanya, takbirnya, angkat tangannya kayak kembar lah begitu. Kayak senam apa namanya, yang seirama gitu. Sama semua, meletakkan tangannya gimana, bacanya juga sama, sama pokoknya semua, bajunya sama. Tapi apakah keduanya mendapatkan pahala yang sama? Apa yang membedakan? Iya. Yang nggak bisa sama itu kadang-kadang kadar keikhlasan, karena dia bukan amal anggota badan yang bisa dilihat itu. Kayaknya seragam kan begitu ya, serempak gitu ya, seirama, nggak ada beda. Hati kita nggak seragam, Bu. Walaupun ibu sama-sama duduk di situ, saya yakin hati ibu nggak seragam. Seragam nggak? Nggak seragam, Bu, hati kita.
Ya tergantung orangnya yang pemilik hati itu. Sejauh mana keseriusannya, kesungguhannya untuk mentreatment hatinya. Ya terpulang kepada si pemilik hati itu masing-masing. Ada yang lalai ya, ada yang sungguh-sungguh ya. Tergantung bagaimana orang itu mentreatment hatinya. Karena ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Dia teriak-teriak saya ikhlas nih, saya ikhlas ya. Nggak tahu juga kita kan gitu ya. Nggak jadi ukuran juga itu. Walaupun dia teken di atas baterai, saya ikhlas pakai materai, tanda tangan gitu. Enggak, bukan itu ukurannya. Ukurannya apa? Hati. Sekali lagi, ibu sama duduk di belakang sana, hatinya sama enggak? Seragam enggak? Iya. Hanya pemilik hati yang tahu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa amal yang paling berat itu adalah amal hati. Amal-amal hati itu semuanya kelas berat, termasuk ikhlas. Sebab ujian terberat juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hati seseorang. Ujian hati itu jauh lebih berat daripada ujian-ujian yang lainnya. Kadang-kadang kita nggak berdaya ketika Allah uji hati kita. Ujian-ujian lainnya mungkin kita sanggup melewatinya, badan sakit bisa ditahan. Ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada yang lainnya mungkin atau bentuk lainnya mungkin kita tahan, kita sanggup melewatinya. Tapi ujian hati itu berat, Bu. Sama dengan amal hati juga berat. Maka penyimpangan hati itu adalah penyimpangan yang berat. Ya, hati yang menyimpang itu adalah ya kita katakan hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu Allah simpangkan hatinya. Falamma zagha azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai berbelok, maka Allah belokkan hati. Itu vonis terberat yang Allah jatuhkan kepada seorang hamba, yaitu Allah sesatkan hatinya. Allah belokkan hatinya. Itu ujian berat itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka seriuslah, sungguh-sungguhlah kita memanage hati kita, mentreatment hati kita. Ibu mungkin serius ya mentreatment badan ya, ke salon kah, ke mana lagi, pusat-pusat kebugaran kan gitu ya, supaya awet muda, supaya seger badannya, olahraga tiap hari keliling-keliling itu di mall sana itu kan begitu ya. Iya. Enggak. Ya, iya mungkin. Enggak salah itu. Perlu juga, tapi ada yang lebih penting dari itu, ada yang lebih perlu, yaitu mentreatment hati. Makanya ibu hadir di sini. Ya kan? Hadir di sini. Ini salah satu usaha kan begitu ya. Maka kalau datang ke taklim itu ya simaklah baik-baik. Kalau ditanya jawab ya. Ya, jangan tidur. Ya, kalau mau tidur di rumah, Bu. Ya. Nah, inilah waktu kita mentreatment hati. Ya. Nah, kalau di rumah galau hati itu. Ibu kalau di rumah apa kegiatannya coba? Nggak jujur ibu ini. Nggak jujur. Main handphone, betul kan? Galau kan, main handphone tuh bikin galau Bu ya. Ya apalagi lihat status orang kan Bu ya. Nah, lihat berita, baca status orang, baca WA. Ya, udah tuh isi WA-nya tagihan utang kan gitu ya. Galau ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kita di sini untuk mentreatment
hati. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, mungkin materinya sampai di sini dulu ya. Kajian perdana kita berkaitan dengan Riyadhus Shalihin. Masih hadis pertama ini tentang innamal a'malu binniyat. Ya, tentang pentingnya ya kita menjaga keikhlasan di dalam berbuat kebaikan. Ya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan nilai keikhlasan kita, value-nya naik begitu ya. Nah, ya kita ingin hidup kita makin kesini makin kesana, ya makin baik, ya, ya makin baik kan begitu ya. Nah, demikian. Tapi ada yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Kami berikan kesempatan dulu kepada yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Tanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa ujian itu datang tidak terduga, gitu, tiba-tiba. Iya. Mohon penjelasan Ustadz apabila misalnya kita hanya misalnya gini, hanya terlewat aja dalam mindset kita, tiba-tiba itu terjadi, gitu Ustadz. Hanya sekilas aja terjadi, sekilas aja lewat dari dalam pikiran kita, tapi itu terjadi, gitu. Bagaimana itu Ustadz? Sekilas terpikir gitu. Iya, terjadi terpikirkan gitu. Hanya lewat aja gitu, sekilas aja gitu. Iya, tapi itu kenyataan gitu. Itu kan tak terduga itu, Bu. Ya kita duga itu cuma lintasan pikiran, iya kan? Iya. Kita kira itu cuma mimpi. Ya kita kira itu cuma halusinasi. Ternyata betul-betul terjadi. Itu kan tak terduga sebenarnya. Ya ujian itu ada yang bisa kita ketahui ya datangnya ya. Karena ada mukodimahnya. Contohnya ujian sakit kan gitu ya. Sebelumnya udah kita, wah ini sakit nih saya ini. Kenapa? Makan berantakan ini kan gitu ya. Ya kan? Nggak jaga makan ini, nggak jaga istirahat ini. Ini sakit saya ini kan gitu ya. Betul-betul sakit itu kan begitu ya. Nah, karena kan semuanya ada sebab musababnya. Tapi di sana ada bentuk-bentuk ujian yang tidak terduga. Sama tadi kita bicara rezeki ya, ada rezeki tidak terduga, artinya nggak kita usahakan, datang dia. Yang terduga gimana? Ya memang kita usahakan, kita kerja keras kan begitu ya, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang petang kan begitu ya. Nah ada yang nggak pulang-pulang gitu ya. Nah ya kita bisa tahu lah, oh ini saya sudah kerja keras, saya dapat ini kan begitu. Tapi di sana ada nggak rezeki yang ibu goyang-goyang kaki, rezeki itu datang? Ada nggak? Ibu cuma goyang-goyang kaki di rumah, datang rezeki. Nah, kata orang rezeki anak soleh kan gitu ya. Rezeki tidak terduga, ya kan? Pernah nggak terjadi itu? Ibu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba datang aja orang ngasih duit gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Gitu. Pernah nggak? Pernah mungkin ya. Itu namanya apa? Oh ini rezeki nggak terduga ini kan gitu ya. Ya ujian juga sama Bu. Kadang-kadang sesuatu yang nggak kita perkirakan, ujian itu ternyata datang dari orang yang kita sayangi, yang nggak buat masalah selama ini, yaitu suami kita sendiri kan gitu ya. Ada seperti itu, ada Bu. Ada yang kejut-kejut badan dia, kejang-kejang Bu. Ujian itu datang dari anak yang mungkin selama ini dia pandang soleh, dia kira sebaliknya itu, dia kira baik, nggak ada ya hal yang aneh-aneh gitu lah. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan hal yang mengerikan misalnya. Bisa. Itulah namanya ujian tidak terduga. Kita nggak tahu itu. Ya tadi kita contohkan apa? Covid misalnya. Itu contoh tadi saya berikan contoh apa? Covid. Maka saya katakan di tanggal seperti ini, tanggal berapa hari ini? 13 Februari tahun 2020. Masih ingat nggak momen itu?
saat itu. Ibu waktu itu kepikir nggak akan diuji dengan COVID? Bahwa Allah akan menurunkan ujian kepada manusia yang namanya COVID, sehingga ibu nggak bisa jualan, nggak bisa aktivitas, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalau ibu nggak punya tabungan saat itu, padam udah, ngemis atau ngutang, itu aja. Ya punya tabungan, mantap lah, makan tabungan kan gitu ya. Ya kan? Siapa yang mengira coba? Ya dikira ini sebentar, wah ini cuma berapa bulan. Ternyata apa? Nyambung sampai tahunan. Setahun, nggak habis juga bu. Lanjut 2 tahun, muncul varian baru ini kayak nggak habis-habis itu. Wah ini gawat ini, udah banyak ekonomi keluarga yang tumbang saat itu. Udah banyak yang ngemis bu, udah banyak yang ngutang. Ada yang jamilah, jatuh miskin lagi. Bayangkan kalau itu berlanjut sampai hari ini, kita nggak bisa talim, nggak bisa apa-apa, nggak habis-habis COVID-nya. Ini COVID-nya entah kemana ini, kemana dia? Nggak tahu. Nah, kedepannya ibu tahu nggak ujian tak terduga berikutnya? Ya nggak tahu kita. Tapi itu pelajaran bu ya. Tahu nggak waktu Krismon? Ibu hidup ya? Udah lahir? Udahlah. Udah. Udah. Krismon. Masih ingat Krismon? Masih. Tahun 98. Masih Pak. Masih. Berapa banyak bu ya? Gara-gara Krismon dia terlilit hutang. Karena dolar tiba-tiba naik sampai pada saat itu dari di bawah 10.000 naik sampai 20 ribuan. Iya. Banyak pengusaha-pengusaha yang terhutang gara-gara itu. Yang pengusaha mungkin tahulah kejadiannya saat itu. Betul-betul heboh sampai presidennya juga lengser kan begitu ya. Karena Krismon itu hantaman yang luar biasa, nggak terduga itu bu. Jadi ada kawan saya pengusaha terhutang itu, hutangnya dolar lagi, sampai sekarang belum lunas bu, padahal orangnya sudah mati. Bayangkan itu, orangnya sudah mati, hutangnya belum lunas, karena hutangnya dalam bentuk dolar. Baru dipimpin Habibie kalau nggak salah berapa bulan turun di bawah 10.000, ganti naik lagi bu. Ya nggak habis-habis utangnya udah sampai sekarang, sampai orangnya mati. Itu ujian, salah satu contoh Krismon. Ini baru ujian-ujian ekonomi bu ya. Ya mungkin secara general bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Karena semuanya kena dampaknya kan begitu. Betul nggak? Semua kena dampaknya. Ibu kena dampaknya juga enggak? Kalau enggak ya alhamdulillah. Ada yang suaminya di PHK bu, ya sehingga tidak punya penghasilan, nggak bisa buat apa-apa, harus ngojek. Yang dulunya kerjaannya mentereng, ada yang dulunya pilot, bawa pesawat akhirnya bawa motor, ngojek. Wah ini terjadi bu. Terjadi. Sebelum COVID kerjanya pilot bu, bawa pesawat bu. Kena COVID tutup semua, bandara tutup, pesawat grounding, ngojek bu. Begitu manusia, hidup manusia itu seperti roda pedati, diputar Allah, brek. Itu ujian tidak terduga. Berapa banyak orang-orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Kita jangan cerita orang miskin tiba-tiba jadi kaya. Kalau dikalkulasikan mana yang lebih banyak, yang dulunya miskin tiba-tiba kaya, atau yang dulunya kaya tiba-tiba miskin? Aduh, itulah dia hidup bu ya. Maka kita harus memperhitungkan ujian tidak terduga.
Diperhitungkan aja supaya kita siap. Ya kalau nggak terjadi alhamdulillah kan begitu. Seperti ibu menanti-nanti rezeki tak terduga tiba-tiba nggak datang. Apa kata ibu? Ibu berharap ini dapat rezeki tak terduga tiba-tiba nggak datang-datang ini. Apa kata ibu? Alhamdulillah kan itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya sudahlah kan itu ya. Begitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau kita menghadapi satu ujian Ustadz, itu ujian menurut saya atau mungkin orang itu berat gitu Ustadz, tapi kita dengan santai melaluinya dengan tujuan untuk membuat hati ini nggak terlalu memikirkan berat gitu Ustadz. Tapi apa ya, dalam permasalahan itu kita bukannya cuek gitu, tapi kita memperbaiki diri kita aja, mungkin dari masalah itu akibat dari dosa-dosa kita Ustadz. Apakah itu termasuk ikhlas gitu Ustadz? Terus apakah itu termasuk meningkatkan keikhlasan di dalam hati kita gitu, karena kita sudah menjalani musibah itu Ustadz gitu. Ya, ya. Manusia itu di dalam menerima musibah bermacam-macam Bu ya. Ada yang siap, ada yang nggak siap. Kesiapan dalam menerima musibah itu sebenarnya kesiapan hati. Badan mengikuti sebenarnya. Ya. Kalau hati kita siap, ujian itu bisa kita lewati dengan mudah. Tapi kalau hatinya nggak siap, ya, hatinya nggak siap, kadang-kadang musibah itu ringan sekalipun itu menjadi beban berat baginya. Itu makanya kita perlu mempersiapkan hati, ya. Nah, dan itu ya juga salah satu latihan juga ya untuk mengasah hati kita supaya kuat. Ya kalau hati kita itu kuat, ikhlas itu mudah, kan begitu ya, tawakal itu mudah, semua amal-amal hati menjadi mudah. Maka Allah mengatakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, mentreatment hatinya sehingga hatinya jadi kuat. Dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotorinya sehingga hatinya menjadi lemah. Nggak diuji aja kelepek-kelepek, apalagi diuji. Kadang-kadang nggak dikasih ujian berarti, nggak seperti ujian orang lain. Dia mengeluh. Maka kadang-kadang kita malu ya kepada orang yang diuji Allah dengan ujian yang berat. Misalnya orang cacat, tapi dia tidak pernah mengeluh, dia menjalani hidup dengan semangat, mencari nafkah, nggak pakai utang. Iya Bu, orang cacat itu ada yang profesinya sebagai misalnya yang buta misalnya, mijet dia. Kayaknya ikhlas itu mijit orang. Saya pernah dipijit sama tunanetra lah misalnya. Dia gak banyak ngomong Bu, gak banyak minta tips, gak banyak apa, gak banyak macam-macam, yang mijit aja gitu. Habis itu yang normal Bu, yang melek, ya minta tips lah, ya ujung-ujung minta ngutang lah. Iya ini serius seperti itu. Ujung-ujung apa? Pak, saya susah Pak. Seumur-umur saya dipisah sama tunanetra, dia gak pernah ngeluh Pak, gak pernah minta tips juga, gak pernah minta ngutang. Itu tunanetra. Kayaknya ikhlas aja dia mijitin itu ya. Dia jangan ya. Ini masalah hati sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya orang-orang diuji dengan cacat seperti itu, kayaknya hatinya lebih kuat daripada orang-orang yang normal. Karena ujian yang Allah berikan sudah lebih hebat gitu ya daripada kita.
Iya kan? Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini ya, yang cacat aja nggak pernah mengaku normal, Bu. Ya, atau betul-betul cacat ya. Ini ada orang yang normal tapi berkelakuan seperti orang cacat. Ya kan? Pura-pura cacat dia padahal nggak cacat. Wallahu a'lam. Taib. Nah demikian. Memang ujian itu membuat hati kita kuat. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi mau bertanya? Terakhir ya. Ada lagi Kak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis niat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Iya. Dan keterangannya, niat merupakan syarat atau syarat diterima atau tidaknya amal perbuatan. Ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat. Yang mau saya tanyakan, apakah tanpa niat perbuatan baik kita tidak diberi ganjaran oleh Allah? Terima kasih. Syukran jazakallah. Ya, sulit membayangkan orang itu berbuat tanpa niat sama sekali. Oh, seperti tiba-tiba gitu Pak Ustadz. Maksudnya misalnya di Iya, jalan. saya jelaskan ini. Sulit membayangkan orang berbuat kebaikan tanpa niat sama sekali. Gak ada niatan gitu ya. Kecuali orang ngigo, Bu. Ibu sedang tidur ngigo gitu ya, ambil duit. Gitu ya. Itu. Cuma itu yang kebayang itu. Melakukan satu perbuatan sama sekali gak ada campur tangan niat di situ. Makanya ibu mau sholat, ada niat nggak itu? Ibu mau sholat ini, ada niat nggak? Atau ngigo? Nggak. Ibu datang kemari, ada niat nggak? Ada nggak? Jangan ngigo ibu, ngigo atau ngigo? sedang sleepwalker. Tahu sleepwalker? Ya itu. Enggak, walaupun tidak diucapkan, betul nggak? Maka niat itu bukan yang terucap dengan lisan, tapi pasti ada hati yang menggerakkan, walaupun itu tidak terucap. Begitulah amal hati itu sangat-sangat tersembunyi. Maka riya itu juga sangat tersembunyi. Apa kata Nabi? Seperti rayapan semut hitam di malam kelam di atas batu yang hitam. Gimana coba mendeteksinya itu? Tapi dia riya. Itulah amal hati itu. Ya maka nggak kebayang Bu ya, ibu berbuat kebaikan tanpa ada campur tangan niat di situ, kecuali ngigo tadi. Ya berbuat tanpa kesadaran gitu ya. Ya artinya nggak ada perintah dari hati untuk melakukannya. Setiap perbuatan kita baik ataupun buruk itu pasti ada perintah hati di situ. Ada campur tangan hati di situ. Tapi kadang-kadang campur tangannya tidak terdeteksi. Iya. Nah, disinilah kita katakan skala niat tadi. Skala niat tadi. Maksudnya apa? Skala. Iya, ada skalanya. Ada yang tingkatnya tinggi, ada yang ya maka dari itu tergantung bagaimana seorang itu mentreatment hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat, kan begitu ya? Nah, ya amal itu pasti ada niatannya lah. Ya, ibu buat baik kan bukan sedang ngigo. Ya. Sedang ngigo. Ibu bersedekah. Ya, ibu sadar sedekah? Sadar nggak? Atau sedang dihipnotis?
Atau sedang ngigau gitu, sedang tidur gitu ya, sedang apa namanya, mimpi gitu, enggak ya? Pasti ada, walaupun itu tidak terdeteksi. Maksudnya niat di situ kan niat karena Allah kan gitu ya Pak Ustadz tadi. Iya, ada yang kita katakan begitulah dia amal hatinya, itu kadarnya Bu, itu skalanya tadi. Paham? Tapi dibalas pasti. Hah? Dibalas pasti sama Allah. Iya, pahalanya juga sama. Ada yang dapat 0,0000001%, ada gitu ya. Ada yang 1%. Ibu udah dapat berapa persen ini kira-kira dari setiap kebaikan yang dilakukan? Nah, disitulah kita perlu melatih, ya kan? Nah. Ya. Jadi ibu datang ke sini kalau dengan niat, ini indikasinya Bu ya. Ibu betul-betul mempersiapkannya. Mulai dari tahu apa bukunya, catatannya, segala sesuatunya, waktunya, gimana nanti di mana duduknya, gimana cara mendengarkannya. Itu artinya terniatkan semuanya, value-nya, skalanya pasti nggak sama dengan orang yang setengah ngigo Bu. Tiba-tiba udah duduk aja di sini kan gitu ya. Oh di sini saya ya katanya. Ya sama-sama duduk di sini, tapi sama nggak dengan yang tadi saya ceritakan, yang awal tadi? Nggak sama kan? Itu indikasi namanya, ya. Ya itu tadi, itu kan ya tergantung ya kita katakan amal hati kan, yang menggerakkan semua itu hati kan. Ya termasuk ibu mempersiapkan segala sesuatunya itu kan yang menggerakkan apa? Hati kan. Nah maka bulan depan bawa bukunya ya. Kalau betul-betul niat, kalau nggak niat ya udah. Ya ini nggak niat saya kira ini. Udah tahu padahal Riyadhus Shalihin kan? Iya. Ada buku Riyadhus Shalihin. Kalau ibu niat, sebelum datang kemari sudah nyari bukunya itu. Ini cuma menjelaskan skala niat tadi ya. Ini sebatas indikasi namanya. Hati nggak bisa saya hukumi Bu. Hati manusia nggak bisa menghukumi. Tapi seserius apa manusia bisa melihatnya ya. Nah demikian ya. Jadi kalau datang taklim semua segala dipersiapkan kan begitu ya. Alat tulisnya, buku pegangannya dan segala sesuatunya ya. Nah, itu menunjukkan skala niat namanya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, Mohon maaf Ustaz, ini masih ada waktu. Mohon maaf, izin. Ada satu lagi pertanyaan, boleh ya? udah ditutup. Ya boleh lah, boleh. Udah ditutup. Boleh. Silakan lah. Ini ya. Ustaz, terkait kalau kita misalnya nge-share, bukan nge-share, ya masa sekarang kan ada istilah kampanye ya. Tapi kita ingin berbuat baik dengan niat baik. Misalnya. Nge-share apa ini Bu? Misalnya info apa? Info nge-share misalnya kita mengarahkan orang-orang untuk mendoakan kebaikan tentang pemimpin kita. Tapi ada ya gitulah nge-share seperti itu Ustaz. Gimana niatnya dengan niat untuk supaya negeri kita aman dan damai gitu, terus mengarahkan gitu. Iya. Seperti itu gimana tuh? Iya, enggak semua aktivitas di media sosial itu buruk. Saya tahu itu. Enggak mutlak buruk kan gitu ya. Baiknya ada ya, pasti ada lah. Ya kan? Itu sarana untuk cari nafkah kan gitu ya. Sarana untuk menyebarkan informasi kajian kan gitu ya. Sarana untuk menyebarkan kebaikan, nasihat. Iya, saya tahu itu. Enggak mutlak buruk, enggak ada satu di dunia ini mutlak buruk, enggak ada baiknya, enggak. Sampai medsos pasti ada baiknya lah. Cuma kadang-kadang manusia itu enggak ngeh dengan buruknya. Ibu tahu mungkin baiknya, tapi ibu tidak paham buruknya. Nah itu bahayanya. Saya kira kalau baiknya ibu paham lah, seperti yang ibu ceritakan. Baik atau buruk? Gak usah saya jawab lah.
Baik atau buruk? Baik Ustaz. Iya. Tapi sisi buruknya, itu yang luput. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan menyebarkan informasi, itu ada kaidahnya sebenarnya. Informasi apa yang boleh kita sebarkan, apa yang nggak boleh kita sebarkan, kan begitu ya. Nah, ada kaidahnya. Contohnya Nabi mengatakan kafabil mar'i itsman ayyuhaddisa bikulli masami. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa jika dia menyampaikan, menceritakan semua yang dia dengar. Artinya apa? Enggak semua yang kita dengar harus kita share, kita sampaikan, ya kan? Nah, kita harus bisa memilah, memilih. Itu perlu ilmu. Ya kan? Iya, sehingga kita tahu buruknya. Ya, wallahu alam bisawab. Taib. Ya, jadi membatasi diri itu lebih baik sebenarnya, ya. Nah, Ustadz, baik, kita tutup ya Ustadz, silahkan. Iya. Taib, sampai di sini dulu ya, mohon maaf ya, karena ya saya mau jalan lagi. Ya mohon maaf ya, karena agak jauh. Saya harus ke Rawamangun ini. Maka mohon maaf ya. Sampai di sini dulu, kan udah habis juga waktunya kan. Baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.